Kali ini kita akan bahas sebuah konflik filsafat dan agama yang luar biasa panas yang pernah meletus di Kepulauan Melayu Indonesia pada abad ke-17. Dan semua ini dipicu oleh satu gagasan yang sangat kuat dan ternyata berbahaya. Mungkin kedengarannya dramatis ya, tapi ini beneran terjadi. Sebuah ide bisa bikin orang kehilangan nyawa. Pertanyaan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi ini adalah inti dari perdebatan sengit yang akan kita telusuri. Ini bukan cuma diskusi di ruang kelas, ini soal hidup dan mati. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin, di Kesultanan Aceh yang saat itu begitu berkuasa, perdebatan soal hakikat Tuhan jadi panas banget. Sampai-sampai negara harus turun tangan, kitab-kitab dibakar di depan masjid raya, dan para pengikutnya dieksekusi. Nah, sebesar itulah pertaruhan dari gagasan yang akan kita bedah ini. Jadi, apa sih ide berbahaya ini? Namanya wujudiyah, atau dalam istilah Arabnya, wahdat al-wujud. Gampangnya gini, penganut ajaran ini percaya bahwa seluruh alam semesta, kamu, saya, pohon, bintang, semuanya, itu pada hakikatnya adalah satu realitas tunggal, sebuah cerminan atau manifestasi dari Tuhan. Jadi nggak ada tuh pemisahan yang jelas antara pencipta dan ciptaan. Semuanya adalah satu. Nah, supaya kita benar-benar ngerti, ini bukan cuma sekedar bilang, semua adalah Tuhan loh. Para penganut wujudiyah punya sistem metafisika yang sangat detail dan kompleks. Namanya Markabat 7, atau 7 tingkatan wujud, yang menjelaskan gimana alam semesta ini terungkap dari Tuhan. Oke, ini kayak peta realitas versi mereka. Kita urut ya, semua itu dimulai dari ahadiyah, yaitu esensi Tuhan yang paling murni, yang nggak bisa kita bayangin sama sekali. Dari situ, turun ke tingkat wahdah. Ini adalah momen di mana Tuhan menyadari dirinya sendiri. Lanjut ke wahidiyah, di mana detail semua calon ciptaan mulai terbentuk dalam pengetahuannya. Nah, dari alam ilahi ini, barulah muncul alam ciptaan, mulai dari alam arwah atau dunia roh, terus ke alam misal atau dunia bentuk-bentuk halus, sampai akhirnya ke alam aksam, yaitu dunia fisik yang kita tempati ini. Dan puncaknya ada di alam insan, manusia sempurna yang dianggap sebagai cerminan lengkap dari semua tingkatan tadi. Rumit tapi sistematis banget kan? Tentu saja, ide serumit ini nggak ujuk-ujuk muncul di Nusantara. Ide ini dibawa, diajarkan, dan dikembangkan oleh para guru sufi yang sangat karismatik dan cerdas. Dan ya, ajaran mereka inilah yang kemudian memicu kontroversi di mana-mana. Jadi akarnya itu dari seorang filsuf sufi legendaris dari Andalusia, namanya Ibnu Arabi. Nah, di Asia Tenggara, gagasan ini dipopulerkan oleh dua tokoh besar dari Aceh. Ada Hamzah Fanzuri, sang penyair sufi perintis, dan muridnya yang luar biasa cemerlang, Syamsuddin As-Sumatrani, yang bahkan sempat jadi penasihat utama Sultan Iskandar Muda. Nah, ini nih kalimat kuncinya, tiada wujud selain Allah. Kalimat ini kedengarannya mirip syahadat, tapi maknanya jauh lebih dalam. Ini bukan cuma bilang gak ada Tuhan selain Allah, tapi bilang bahwa satu-satunya eksistensi atau wujud yang sejati itu ya hanya Allah. Semua yang lain, termasuk kita, itu cuma bayang-bayangnya. Coba deh bayangin betapa radikalnya ide ini di zaman itu. Kalau ajaran Syamsuddin aja udah dianggap kontroversial, ternyata ada guru-guru lain di berbagai daerah yang membawanya ke level yang lebih ekstrim lagi. Disinilah batas antara manusia dan Tuhan jadi makin tipis, bahkan dianggap hilang sama sekali. Yuk kita lihat dua contoh yang paling terkenal. Di sini kita bandingkan Syekh Siti Jenar dari Jawa dan Datu Abulung dari Kalimantan. Kelihatan kan bedanya? Pertama, soal cara mereka menyebut Tuhan. Siti Jenar blak-blakan pakai kata aku, seolah-olah dia dan Tuhan itu sudah jadi satu. Sementara Datu Abulung masih pakai kata dia, yang artinya masih ada sedikit jarak. Kedua, soal hukum syariat. Siti Jenar merasa hukum formal itu nggak berlaku lagi buat dia. Nah, Datu Abulung justru sebaliknya, dia malah memasukkan ajaran sufinya ke dalam kerangka syariat lewat zikir. Ini menunjukkan betapa beragamnya penafsiran wujudiyah di Nusantara. Dan wow, kutipan ini benar-benar merangkum pandangan radikal Siti Jenar. Saat ada yang cari dia, jawabannya malah, yang ada di sini cuma Allah. Ini adalah klaim penyatuan total yang tentu saja bikin dia jadi musuh banyak pihak pada waktu itu. Nah, karena ajaran wujudiyah ini makin populer, apalagi versi-versi ekstrimnya, akhirnya muncul perlawanan yang sangat keras. Dan puncaknya terjadi di pusat kekuasaan Islam saat itu, Kesultanan Aceh, dengan datangnya seorang ulama baru yang sangat berpengaruh. Ini dia, tokohnya, Nuruddin Ar-Raniri. Dia bukan orang asli Nusantara. Dia datang dari Gujarat, India. Begitu Sultan Iskandar Thani naik tahta, Ar-Raniri langsung diangkat jadi mufti kerajaan, posisi ulama tertinggi.
Dan dia datang dengan satu misi yang jelas banget, membersihkan ajaran yang dianggap sesat. Disinilah letak perbedaan mendasarnya. Penganut Wujudiyah percaya pada kesatuan wujud, di mana tujuan tertinggi seorang hamba adalah lebur dan menyatu dengan Tuhan. Araniri sebaliknya mengajarkan wahdatul syuhud atau kesatuan penyaksian. Baginya, Tuhan dan ciptaan itu selamanya terpisah. Titik. Jadi, puncak pengalaman spiritual itu bukan menyatu, tapi menjadi saksi atas keesaan Tuhan yang mutlak. Dua pandangan yang benar-benar bertolak belakang. Karena dapat dukungan penuh dari Sultan, Araniri nggak main-main. Dia langsung mengeluarkan fatwa resmi yang menyatakan Wujudiyah itu ajaran sesat atau zindik. Nah, ini yang mengubah perdebatan intelektual menjadi sebuah kampanye pemberantasan yang didukung penuh oleh negara. Dan semua memuncak di tahun ini, 1637. Tahun ini jadi semacam titik balik yang, kelam banget buat sejarah intelektual Islam di Nusantara. Coba bayangin suasananya, di alun-alun depan Masjid Raya Baitur Rahman, karya-karya Samsuddin As-Sumatrani, yang notabene dulu itu pemikir besar kesultanan, ditumpuk lalu dibakar di depan umum. Ini adalah sebuah pesan yang sangat kuat. Para pengikutnya yang menolak untuk bertobat dari ajaran ini, ditangkapi dan dihukum mati. Perang gagasan telah berubah menjadi pertumpahan darah. Kekerasan itu memang akhirnya mereda, tapi dampaknya, itu terasa sampai ratusan tahun kemudian. Kampanye Araniri ini secara fundamental telah mengubah arah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Jadi, apa aja warisannya? Pertama, kampanye Araniri berhasil menggeser dominasi ajaran sufi yang filosofis menjadi Islam yang lebih berpegang teguh pada syariat dan ortodoksi. Kedua, ini memperkuat posisi hukum Islam atau fikih dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, ironisnya, Araniri sendiri adalah penulis yang hebat. Kitab-kitabnya dalam bahasa Melayu justru menjadi kurikulum standar di banyak pesantren dan surau, menyebarkan pandangannya ke seluruh penjuru Nusantara. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal beda pendapat teologis biasa. Ini adalah sebuah momen penentuan, sebuah pertarungan untuk memperebutkan wajah dan jiwa Islam di Nusantara. Pergulatan antara pengalaman batin yang personal dengan ketaatan pada aturan formal. Dan gemanya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Dan ini akhirnya membawa kita balik ke pertanyaan awal kan? Kisah ini nggak ngasih kita jawaban yang gampang. Malah, kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan abadi. Kapan sebuah pemahaman agama melewati batas dari yang tadinya dianggap wawasan spiritual yang dalam menjadi sesuatu yang dicap berbahaya? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.